Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kita kali ini yaitu materi tentang analisis data eksploratif dengan Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan data kita dengan menggunakan software yaitu Microsoft Excel. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan memvisualisasikan beberapa bentuk plot. Di antaranya adalah box plot, kemudian histogram, kemudian stem and leaf, kemudian normal Kiki plot. Ada sebanyak 5 buah visualisasi data. Nah, sebelum kita memvisualisasikan datanya, terlebih dahulu kita harus mengetahui masing-masing plot kegunaannya. Kita mulai dari histogram. Nah, jika kita lihat pada website yang dari Wiki Elektronika, histogram adalah penyajian data untuk menampilkan kelompok-kelompok data yang kita bentuk dalam bentuk diagram batang. Biasanya histogram ini merepresentasikan grafis atau diagram yang mengatur dan menampilkan frekuensi sampel pada rentang tertentu. Jadi prinsip kerja histogram ini adalah menjadikan kumpulan data sampel penelitian menjadi bentuk visual yang lebih mudah ditafsirkan dengan mengambil titik-titik data kemudian mengelompokkannya ke dalam rentang yang logis. Jadi kita lihat bentuk histogram. Nah, berikut bentuk histogram. Sebelah sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya menampilkan frekuensinya dan sumbu X-nya menampilkan data yang dimunculkan. Jadi pada histogram ini kegunaannya adalah untuk melihat frekuensi masing-masing data. Kita lanjut ke scatter plot. Nah, pada scatter plot kita lihat sesuai dengan blog Prasetya Wijaya, scatter plot adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel, yang mana skala data yang harus digunakan adalah skala interval dan rasio. Kita lihat bentuk dari scatter plot. Jadi kegunaan dari scatter plot ini adalah untuk melihat pola hubungan antara dua variabel. Biasanya ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X mempengaruhi sumbu Y. Sumbu X biasa disebut dengan variabel independen dan sumbu Y biasa disebut dengan variabel dependen. Lanjut kita ke box plot. Nah, untuk box plot kita lihat box plot ini atau box and whisker plot biasa disebut dengan box plot atau kotak plot, yang mana bentuknya terdiri dari box, kita lihat boxnya ini, dan whisker, panjang dari ujung dan ujung dari kotak ini. Kita lihat box plot ini untuk melihat ringkasan distribusi sampel yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau skewness, yang mana ukuran tendensi sentral dan ukuran penyebaran keragaman terdapat pada box plot ini. Pada box plot terdiri dari nilai minimum, Q1, Q2, Q3, dan nilai maksimum. Dan juga ada outlier tergantung data yang kita masukin box plotnya. Jadi tujuan dari box plot ini adalah untuk melihat distribusi sampel. Apakah distribusi sampel ada outlier atau tidak. Nah, selanjutnya kita ke stem and leaf. Nah, pada stem and leaf kita lihat pada blok SmartStat, stem and leaf ini biasa disebut dengan stem plot. Kalau stem plot adalah menggunakan bahasa Inggris, yang mana stem plot ini adalah alat untuk menyajikan data kuantitatif dalam format grafis, yang mana stem plot ini mirip dengan histogram, yaitu untuk membantu visualisasi data. Bentuknya adalah distribusi data. Jadi untuk melihat distribusi data, bentuk stem
plot ini adalah batang dan daun. Batangnya adalah puluhannya, kalau misalnya dibentuk puluhan, dan daunnya adalah satuannya. Stemnya adalah sebelah kiri, leaf-nya adalah sebelah kanan. Jadi kita lihat tujuan utama stem and leaf adalah untuk melihat pola pengamatan simetris, kemudian penyebaran atau variasi data, kita lihat pencilannya, dan ada gap atau kesenjangan data pada data kita. Adapun data yang digunakan pada box plot atau stem and leaf ini adalah data yang memiliki satu variabel saja. Beda dengan scatter plot. Kalau scatter plot membutuhkan dua variabel. Lanjut ke normal Kiki plot. Nah, kita lihat pada normal Kiki plot, bentuknya adalah seperti ini, yang mana pada plot ini biasanya digunakan untuk melihat kenormalan data atau menguji kenormalan data yang data tersebut univariat atau satu variabel. Baik, untuk selanjutnya kita akan memperhatikan cara pembuatan visualisasi datanya menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini udah ada dua data. Data yang sebelah kiri adalah data univariat atau satu variabel, dan data ini adalah multivariat atau dua variabel atau lebih dari satu variabel. Nah, untuk ngebuat masing-masing visualisasi data atau plot itu membutuhkan karakteristik masing-masing. Nah, untuk bagian histogram dan box plot itu hanya membutuhkan univariat atau satu variabel saja. Jadi untuk ngebuat box plot dan histogram hanya butuh satu variabel saja, adalah variabel kelembapan. Sedangkan pada kita lihat data sebelah kanan itu terdapat variabel luas lahan dan produksi. Di sini adalah variabel X-nya adalah luas lahan dan variabel Y-nya adalah produksi. Berarti di sini adalah cara membuat visualisasi datanya adalah menggunakan scatter plot. Nah, di sini kita buat dulu histogram dan box plotnya. Pertama kita buat histogram. Pertama geblok data yang akan dibuat visualisasi datanya. Kemudian klik insert. Kemudian buat box plot. Kalau misalnya box plot, berarti kita lihat chartnya, box plot. Nah, ini dia box plotnya. Kita klik OK. Nah, setelah keluar box plotnya, kita atur sedemikian rupa seperti chart design ini. Mau seperti ini atau seperti ini, tergantung kebutuhan visualisasi, tergantung selera. Misalnya kita buat seperti ini. Kemudian untuk ngebuat judulnya, kita custom, kita hapus. Kemudian kita lihat ada outliernya, outlier bawah. Nah, untuk sumbu X sumbu Y nya bisa klik ini, axis title. Pada add chart element kita klik axis title, primary horizontal dan primary vertical. Nanti ini di screenshot, masukkan ke laporan. Nah, selanjutnya kita akan ngebuat histogram. Langkahnya sama, kita blok angkanya pada data kelembapan. Kemudian kita klik insert, kemudian klik recommended chart, kemudian kita klik all chart, kemudian kita pilih yang histogram. Nah, berikut histogramnya. Nanti atur lagi judulnya. Kemudian screenshot di bagian laporannya. Setelah kita ngebuat box plot dan histogram, kita akan ngebuat scatter plot. Namun scatter plot membutuhkan dua variabel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita tentukan dulu yang mana variabel X dan mana variabel Y. Variabel X sebelah kiri, variabel Y sebelah kanan. Berarti udah tertera X dan Y pada kolom
yang ada di Excel. Kemudian kita blok aja bagian angkanya saja, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik yang bagian chart, insert scatter, kemudian pilih yang garis. Custom sesuai dengan selera. Kemudian ubah title-nya. Kemudian buat axis Y-nya dan axis title-nya untuk horizontal dan vertikal. Atau bisa klik tanda plus di sini, masukkan axis title. Kemudian hapus, ganti dengan untuk variabel y-nya bagian yang vertikal. Kemudian blok buat variabel produksi. Nah, ini di screenshot, masukkan ke laporan. Kemudian selanjutnya ngebuat normal Kiki plot dan stem and leaf pada video berikutnya. Cuman pada video kali ini kita akan membahas 4 visualisasi data, yaitu scatter plot, histogram, box plot, dan normal Kiki plot. Berikutnya normal Kiki plot. Kita membutuhkan satu variabel data atau univariate, yang mana kita buat kolom I, AY, P, dan Z-score. Nah, ini adalah jumlah data yang ada di data kita. Data kita adalah sebanyak 34 data, berarti kita buat 1, 2, kemudian kita blok aja untuk memudahkan dia sampai ke 34. Kemudian kita buat AY di sini adalah data awal kita yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ctrl C, kemudian Ctrl V ke kolom AY. Kemudian kita klik bagian data untuk mengurutnya, klik bagian A sampai Z untuk ascending, kemudian klik continue with the current selection, short. Nah, di sini datanya sudah urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian menghitung P adalah sintaksnya adalah sama dengan dalam kurung I dikurang 0,5 pagar per banyak data. Nah, di sini banyak datanya adalah 34. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini P-nya kita drag saja sampai ke data ke 34. Nah, kemudian untuk menentukan Z-score-nya menggunakan rumus sintaks sama dengan norm SINV, kemudian kita blok aja, enter, dan kita tarik aja ke bawah agar semuanya keluar. Nah, di sini langkahnya tinggal kita ngebuat plot dari normal Kiki plotnya. Nah, di sini kita blok aja angka pada Z-score-nya aja, kemudian kita klik bagian insert, kita klik bagian scatter plotnya, kemudian kita klik bagian scatter plotnya, kemudian kita buat select data, kita remove dulu, kita add, kemudian buat nama series name-nya adalah kelembapan karena datanya adalah data kelembapan. Kemudian series X value-nya adalah kita tekan ini bagian select range-nya, kemudian kita drag bagian Z-score, kita drag sampai data ke 34. Karena di sini terhitung kolom ke atau baris ke 35 karena terdapat variabel kelembapan pada baris ke 1, jadi kita dragnya sampai ke 35.
kemudian klik bagian bagian Y value-nya kita klik, kita hapus dulu, kemudian kita drag lagi bagian AY yang sudah diurutkan. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, berikut sudah keluar normal kiki plotnya. Nah, untuk ngebuat dia apakah data kita normal tidak, kita buat klik tanda tambah di sini. Kemudian kita klik thread line. Nah, di sini kita lihat datanya sudah menyebar secara normal. Namun ada juga data yang belum menyebar secara normal. Nah, begini cara membuat normal kiki plot. Nanti ini yang di screenshot ke laporan. Nah, untuk laporannya sama seperti biasa, cover dulu, kemudian soalnya, nanti datanya akan diberikan. Maaf, datanya adalah cari sendiri. Setiap praktikan tidak boleh sama datanya. Yang dibutuhkan, cantumkan sumbernya, kemudian penyelesaian. Nah, penyelesaian yang pertama box plot, hasil screenshotan yang masukkan ke dalam laporan, kemudian buat keterangan gambarnya dan interpretasinya. Interpretasinya bisa seperti ini. Kemudian yang kedua dibuat histogram, hasil screenshotan yang masukkan, kemudian keterangan gambar dan interpretasinya. Yang ketiga adalah data dari scatter plot atau stem and leaf. Kemudian buat keterangannya, kemudian hasil screenshotan stem and leaf-nya. Nah, stem and leaf-nya nanti dicantumkan link video tentang stem and leaf. Kemudian buat interpretasinya, kemudian scatter plot buat video plot yang udah dibuat, hasil screenshotannya, kemudian buat keterangan gambarnya dan interpretasinya. Interpretasinya bisa seperti ini. Kemudian untuk normal kiki plotnya juga hasil screenshotan, buatnya satu saja yang tadi sudah dijelaskan, kemudian buat interpretasinya. Nah, sekian dulu praktikum kita untuk kali ini. Jika ada teman-teman yang kurang paham, bisa tanya langsung ke grup WA, dan bagi teman-teman yang nonton lewat video YouTube, boleh langsung komen di kolom komentar. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jika ada salah janggalnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.